Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Ibu Rimtazal Salina mengajar di SMP Negeri 14 Malang. Pada video kali ini kita akan membahas materi bab 6 pewarisan sifat dan bioteknologi kelas 9 kurikulum merdeka part 2, yaitu mengenai subbab bioteknologi. Simak videonya sampai selesai ya. It's a trap! Drop that booty down low. When you drop that booty down low. Pernahkah kalian mengkonsumsi tempe, yogurt, cuka, atau keju? Nah, proses pembuatan makanan tersebut memerlukan mikroorganisme tertentu. Misalnya, pada saat kita membuat tempe, maka akan ditambahkan ragi. Ragi itu sendiri mengandung mikroorganisme berupa jamur yang dapat tumbuh pada media kedelai yang kita siapkan. Serat putih pada tempe yang kalian lihat adalah jamur yang sudah berkembang. Nah, pada materi ini kalian akan belajar tentang pemanfaatan agen biologis termasuk mikroba dalam menghasilkan produk atau jasa. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, maka kita harus tahu dulu apa sih pengertian bioteknologi itu? Kata bioteknologi berasal dari gabungan kata bio yang berarti makhluk hidup dan teknologi yang berarti cara untuk memproduksi barang dan jasa. Sehingga bioteknologi adalah ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi manusia. Terdapat dua macam bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Pemanfaatan mikroba secara langsung untuk menghasilkan produk termasuk bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional banyak digunakan dalam proses pembuatan makanan atau minuman. Peralatan dan metode yang digunakan dalam prosesnya sederhana serta tidak memerlukan sterilisasi yang tinggi. Bioteknologi konvensional menerapkan prinsip fermentasi. Fermentasi adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dalam keadaan anaerob atau tanpa udara. Mikroorganisme yang ditambahkan akan tumbuh dan berkembang pada substrat atau bahan bakunya. Organisme tersebut menguraikan bahan baku menjadi senyawa yang lebih sederhana dalam keadaan anaerob. Produk sampingan inilah yang kita manfaatkan sebagai minuman makanan. Beberapa contoh produk bioteknologi konvensional misalnya tempe, roti, keju, kecap, tauco, seperti yang terlihat pada gambar. Contoh produk fermentasi dan mikroorganisme yang berperan dapat dilihat pada tabel berikut. Beberapa jenis mikroorganisme baik bakteri maupun jamur. Nah, bagaimana proses fermentasi dilakukan hingga menghasilkan produk makanan dapat dilihat dari penjelasan pembuatan tape singkong berikut. Singkong yang sudah dikupas dan dicuci selanjutnya dikukus dan didinginkan. Kemudian singkong dibaluti dengan ragi yang di dalamnya mengandung bakteri Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganisme tersebut berfungsi dalam proses fermentasi singkong. Setelah itu, singkong harus diperam tanpa adanya udara agar proses pemecahan gula menjadi alkohol dapat berlangsung. Sehingga tape yang dihasilkan akan berhasil. Reaksi fermentasi singkong secara sederhana dapat dilihat pada reaksi berikut. C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH dan 2CO2 dan 2 ATP. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai bioteknologi modern. Berbeda dengan bioteknologi konvensional yang menggunakan mikroorganisme secara langsung, bioteknologi modern ditandai dengan adanya rekayasa. Bioteknologi modern berkembang sejak ditemukannya struktur DNA. Adanya rekayasa genetika atau sel,
membutuhkan peralatan modern dan dilakukan dalam keadaan yang steril. Beberapa contoh bioteknologi modern, di antaranya yaitu kultur jaringan, bayi tabung, cloning, teknologi hibridoma, dan DNA rekombinan. Yang pertama yaitu mengenai kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tumbuhan dari jaringan atau organ tertentu dalam media bernutrisi dan steril seperti pada gambar. Teknik kultur jaringan memanfaatkan sifat totipotensi tumbuhan yang tinggi, karena tumbuhan memiliki sifat meristematik yaitu aktif membelah. Tujuan kultur jaringan adalah untuk mendapatkan keturunan dalam jumlah yang besar, cepat, dan seragam. Yang kedua yaitu mengenai bayi tabung. Bayi tabung bertujuan untuk mengatasi pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan. Bayi tabung dilakukan dengan cara mempertemukan sperma dan ovum dalam sebuah media seperti yang terlihat pada gambar. Oleh karena itu disebut bayi tabung. Setelah ovum dibuahi dan mengalami pembelahan saat embrio berada pada tahap blastula, maka akan diimplantasikan pada rahim ibu yang sah. Yang selanjutnya yaitu cloning. Salah satu hewan yang sangat terkenal hasil cloning adalah domba Dolly. Cloning atau transfer inti dilakukan dengan cara memindahkan sel inti somatik atau inti sel tubuh ke dalam ovum yang sudah dihilangkan intinya. Sel ini kemudian distimulasi sehingga membelah dan membentuk embrio. Embrio yang terbentuk kemudian dimasukkan ke dalam rahim hewan yang sejenis. Individu hasil cloning akan mirip sifatnya dengan individu pendonor inti sel. Untuk lebih jelasnya tentang tahapan cloning, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Yang selanjutnya yaitu teknologi hibridoma. Hibridoma atau fusi sel adalah penggabungan dua jenis sel untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk membuat antibodi monoklonal. Para ilmuwan menggabungkan sel kanker dengan sel limfosit B. Sel kanker memiliki sifat cepat membelah sedangkan sel limfosit B dapat menghasilkan antibodi. Hasil penggabungan kedua sel ini akan menghasilkan sel hibridoma dengan cepat membelah dan menghasilkan antibodi dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa memperhatikan gambar tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai DNA rekombinan. Pada dasarnya DNA rekombinan sering terjadi di alam, misalnya pada saat virus menginfeksi bakteri. DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri sehingga terjadilah DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan adalah teknik penggabungan dua jenis DNA yang bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu. Di dalam teknik DNA rekombinan diperlukan DNA target dan plasmid. DNA target adalah DNA yang disiapkan, misalnya DNA manusia yang mengandung gen insulin. Sedangkan plasmid adalah DNA sirkuler pada bakteri di luar kromosom. Pemilihan plasmid ini dikarenakan bentuknya sederhana, kemudian mudah direkayasa dan dapat memperbanyak diri. DNA target yang akan disisipkan digabungkan dengan plasmid bakteri. Plasmid rekombinan atau plasmid yang telah ada DNA asingnya ini akan ditransformasikan ke dalam sel bakteri. Bakteri inilah yang akan digunakan sebagai sumber penghasil produk, misalnya untuk membuat hormon insulin atau menghasilkan tanaman transgenik yang tahan lama. Kemudian tanaman yang dapat memupuk sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya kalian dapat memperhatikan gambar tersebut. Nah, murid-muridku, ternyata adanya bioteknologi sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Untuk mempermudah belajarmu, berikut ini rangkuman perbedaan secara singkat antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Baiklah, cukup sekian materi pewarisan sifat dan bioteknologi. Jangan segan untuk bertanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.